Bab 1346 Kecepatan Mengagumkan. Sepertinya kamu sangat menyukai Chu Feng itu, kata wanita tua itu. Dia bersikap rendah hati, dia tidak sombong atau sombong. Untuk dapat mencapai perilaku semacam ini dengan bakatnya benar-benar langka, pria tua itu memuji. Kalau begitu, bagaimana teknik roh dunianya? Bagaimanapun, besok akan menjadi upacara pemujaan leluhur tahunan. Hadiah untuk 3 peringkat pertama tahun ini sangat banyak. Jika Chu Feng mampu mengambil salah satu dari 3 peringkat pertama, bukankah dia bisa mendapatkan lebih banyak air segel penyegelan? Wanita tua itu mendorong wajahnya ke arah pria tua itu dan berbicara kepadanya dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu segera mulai mengerutkan kening. Dia melirik sekeliling mereka sebelum berbicara dengan suara rendah, sebagai seseorang dari desa penyegelan kuno. Kamu ingin orang luar mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas dalam upacara ibadah ancestral? Aku tidak berpikir itu akan baik jika seseorang mendengarnya. Generasi muda di desa ini bukan orang-orang yang kita sukai. Sangat jarang kamu datang untuk menyukai Chu Feng ini. Bahkan jika dia mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas, apa ruginya? Wanita tua itu menjawab, "Oh, kamu," pria tua itu tersenyum. Kemudian dia berkata, bakatnya dalam budidaya bela diri sangat langka. Namun, aku belum melihat teknik roh dunianya. Yang mengatakan, kita dapat menentukan kekuatan teknik roh dunianya berdasarkan pada waktu yang dibutuhkannya untuk melewati Village Entering Pass. Karena itu, aku berharap untuk melihat kedatangannya. Ketika pria tua itu berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk Village Passing Pass. The Village memasuki Pass. Kali ini, adalah Lord Village Chief sendiri yang telah mengaturnya. Bahkan aku, yang telah berpartisipasi dalam membantunya mengatur formasi dan dengan demikian mengetahui tentang rincian formasi, akan membutuhkan 2 jam untuk melewati Village Entering Pass. Dan sekarang, desa memasuki pas baru saja dibuka. Bahkan jika Chu Feng itu benar-benar memiliki teknik roh dunia yang luar biasa, itu masih akan memakan waktu setidaknya 4 jam untuk bisa melewati Village Entering Pass. Kamu tidak harus menunggu dia di sini. Tidak akan terlambat bagi kamu untuk kembali dalam waktu 4 jam, kata wanita tua itu. Pria tua itu mengangguk. Sebagai tetua desa penyegelan kuno, dia secara alami menyadari betapa kuatnya desa memasuki ini. Ketika memikirkan hal itu, pria tua itu berbalik dan bersiap untuk pergi bersama wanita tua itu ke sebuah rumah batu untuk beristirahat sebentar. Namun, tepat pada saat ini, seorang penduduk desa menunjuk ke pintu keluar desa masuk dan dengan keras berteriak, "Song Elder, cepat, lihat." Ketika mereka mendengar teriakan itu, pria tua dan wanita tua itu berbalik. Ketika tatapan mereka mendarat di pintu keluar desa masuk, ekspresi mereka sangat berubah, dan terkejut memenuhi wajah mereka. Selanjutnya, jejak kegelisahan muncul di mata mereka. Itu karena, pada saat ini, tidak hanya roh keluar dunia di desa memasuki pas bersinar cerah, itu juga cepat berubah. Itu adalah tanda bahwa seseorang keluar dari desa memasuki. Bagaimana mungkin? Village Passing Pass ini baru saja dibuka. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah keluar? Wanita tua itu berseru dengan tak percaya. Namun, pandangannya masih tertuju pada pintu keluar Village Passing Pass. Mungkinkah seseorang dari desa penyegelan kuno kita? Orang tua itu bertanya. Mustahil. Semua spiritualis jubah kerajaan Siling Ancient Village kami ada di dalam desa. Selain mereka, tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk melewati desa memasuki pas dengan kecepatan seperti itu, kata wanita tua itu. Kalau begitu, sangat mungkin itu adalah penyerang. Berpikir sampai titik ini, tatapan lelaki tua itu langsung berubah tajam. Segera setelah itu, dia berteriak, "Bersiaplah untuk pertempuran." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan orang tua itu, kerumunan dari desa kuno Siling segera menarik persenjataan kerajaan mereka masing-masing dan mengarahkan mereka ke pintu keluar arwah dunia. Kemudian, mereka mengatur diri mereka dalam formasi khusus dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Pada saat semua orang dengan cemas melihat jalan keluar desa masuk, seseorang akhirnya keluar dari sana. Ketika mereka melihat orang yang keluar, ekspresi semua orang berubah menjadi kaget. Itu karena, pada saat ini, orang yang keluar dari pintu keluar bukanlah penyerang. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Senior, formasi ini, sepertinya tidak dimaksudkan untuk menyambut tamu, kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Chu Feng memiliki persepsi yang sangat tajam. Dengan satu lirikan, dia memperhatikan bahwa semua orang dari desa kuno Siling sedang bersiap-siap untuk pertempuran. Kemudian, dia melihat ke sekelilingnya dan melihat bahwa tidak ada orang lain selain dia di sana. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa mereka pasti berpikir bahwa ia adalah musuh. Namun, Chu Feng tahu betul bahwa ini adalah kesalahpahaman. Selanjutnya, Chu Feng sudah tahu apa yang menyebabkannya, dia telah melewati persidangan terlalu cepat. Di hadapan mata surga, pembentukan desa memasuki tidak ada artinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu.
Untuk mendapatkan kemenangan dan harta karun Wang Qiang, Chu Feng tidak mampu mengampuni upaya apapun, dan dengan demikian memutuskan untuk keluar semua. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Untuk kesempatan mencapai terobosan, bahkan jika dia mengejutkan semua orang, Chu Feng hanya akan menerimanya sebagai hal yang tidak terhindarkan. Chu Feng, ini sebenarnya kamu? Pria tua itu terpana. Hanya ketika Chu Feng membuka mulutnya dan berbicara dia berhasil bereaksi. Pada saat ini, tidak hanya ekspresi kaget di matanya tidak berkurang, itu benar-benar meningkat. Mendengar kata-kata itu, mata wanita tua itu bersinar. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke orang tua itu dan bertanya, dia adalah Chu Feng yang kamu sebutkan padaku? Itu benar, dia adalah Chu Feng. Pria tua itu menjawab dengan pasti. Ini terlalu tak terbayangkan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wanita tua itu menjadi lebih luar biasa. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng juga menjadi lebih rumit. Tetua, dia. Pada saat ini, semua penduduk desa lainnya dari desa kuno Siling mengalihkan pandangan mereka kepada lelaki tua itu. Mereka semua menunggu tanggapan orang tua itu. Untuk dapat melewati persidangan kedua dengan kecepatan seperti itu, bahkan jika orang itu masih muda, mereka tidak akan berani meremehkannya. Dia seseorang yang aku kenal. Ketika pria tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada penduduk desa bahwa mereka bisa santai. Mendengar kata-kata itu, penduduk desa akhirnya menghela nafas lega. Mereka mulai menyingkirkan persenjataan kerajaan mereka dan kembali ke formasi penyambutan mereka. Pada saat ini, Chu Feng berjalan maju dan bertanya, "Senior, apakah aku orang pertama yang melewati persidangan?" "Kamu yang pertama. Tidak ada yang lebih cepat darimu." Pria tua itu tersenyum di wajahnya. Dia mengambil inisiatif dan menyerahkan karung kosmos yang berisi semua harta kepada Chu Feng. Chu Feng menerima kosmos sak dari orang tua itu dan mendeteksi bahwa semua harta karun dari para peserta judi ada di dalamnya. Yang paling penting, kotak giok Wang Qiang, serta harta paling penting, juga ada di kosmos sak. "Terima kasih senior." Chu Feng dengan sopan membungkuk kepada pria tua itu, "Terima kasih." Meskipun Chu Feng telah mendapatkan semua ini dengan kemampuannya sendiri, orang tua itu masih membantunya menjaga barang-barang. Tiba-tiba, wanita tua itu berbicara. "Teman kecil Chu Feng, maukah kamu berbicara dengan aku di tempat yang lebih terpencil?" "Ini," tanya Chu Feng. "Oh, ini istriku," jawab pria tua itu. Chu Feng memberi hormat kepada seniornya. Mendengar itu, Chu Feng segera menangkupkan tinjunya dengan satu tangan di atas yang lain dan menyapa wanita tua itu dengan sopan. "Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk menjadi formal ini. Ayo, mari kita bicara di tempat lain." Wanita tua itu tersenyum ramah. Nada suaranya sangat baik. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju rumah batu. Adapun Chu Feng, dia juga mulai berjalan menuju rumah batu dengan pria tua itu. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua dan perempuan tua itu tidak membencinya. Karena itu, dia tidak takut pada mereka. "Teman kecil Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku bermarga Lin, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Nenek Lin. Sedangkan untuk suamiku, dia bernama Song Satu. Kamu bisa memanggilnya Kakek Song." Setelah tiba di rumah batu, wanita tua itu berbicara dengan senyum di wajahnya. Chu Feng sangat cerah. Mendengar kata-kata itu, dia bisa mengatakan bahwa wanita tua itu menyukainya dan berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baik dengannya. Karena mereka adalah senior dan keduanya kaisar setengah bela diri dan, terlepas dari seberapa berbakatnya dia hanya raja bela diri. Mereka sangat memikirkannya ketika mereka mengatakan kepadanya untuk memanggil mereka sebagai Nenek Lin dan Kakek Song. Jadi, Chu Feng harus secara alami mengembalikan wajah mereka. Karena itu, dengan tulus, Chu Feng berkata, "Lagu kakek, Nenek Lin." "Hahaha, bagus, sangat bagus, tentu saja." Setelah disapa begitu akrab, senyum cerah bersemi di wajah Kakek Song dan Granny Lin yang sudah tua. Bab 1347 menutup hubungan. Setelah mengubah hubungan mereka dari orang asing menjadi relatif dekat, Kakek Song dan Nenek Lin mulai bertukar obrolan ringan dengan Chu Feng. Tidak ada substansi aktual untuk obrolan ringan, itu semua tentang hal-hal yang tidak penting. Penggunaannya hanya untuk memajukan hubungan mereka dengan Chu Feng. Setelah bertukar obrolan ringan, Nenek Lin tiba-tiba bertanya, "Chu Feng, dengan seberapa berbakatnya kamu? Dari mana kamu bisa belajar semua kemampuanmu?" Akhirnya dia bertanya apa yang ingin dia tanyakan sepanjang waktu. "Sejujurnya, Junior bukan seseorang dari domain aliansi," jawab Chu Feng. "Kalau begitu, dari mana asalmu?" Granny Lin bertanya dengan heran. "Junior adalah murid Gunung Qianwood," jawab Chu Feng dengan jujur. "Qianwood Mountain." Mendengar kata-kata itu, baik Kakek Song dan Nenek Lin tertegun. Mereka saling memandang dan kemudian melihat kembali ke Chu Feng. Hanya, pada saat ini, tatapan yang mereka lihat ke Chu Feng menjadi lebih rumit. Meskipun ada sukacita di mata mereka, ada juga jejak kekecewaan. Dengan kesedihan dan kegembiraan bercampur bersama,
itu adalah ekspresi yang benar-benar kusut. Lagu kakek, Nenek Lin, ada apa? Melihat ini, Chu Feng buru-buru bertanya. Oh, tidak apa-apa, hanya, Chu Feng, kamu harus mengerti ini juga. Karena energi batas, tanah suci martialisme dipisahkan menjadi banyak domain berbeda. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang dari domain yang berbeda semuanya memiliki kasih sayang untuk domain mereka sendiri seolah-olah itu adalah kampung halaman mereka. Jadi, terlepas dari apa konflik yang mungkin ada dalam domain mereka sendiri, semua orang berharap domain mereka menjadi lebih kuat. Dan kita tidak terkecuali. Kami tidak berharap ada lebih banyak kekuatan di domain aliansi, selain aliansi spiritual dunia, yang mampu melampaui desa kuno penyegelan kami. Jadi, kami sangat khawatir. Karena kamu bukan seseorang dari World Spiritist Alliance, kami khawatir tentang kekuatan dari mana kamu berasal. Jadi, setelah kami mengetahui bahwa kamu bukan seseorang dari domain aliansi, kami secara alami merasa lega dan senang mengetahui bahwa kamu tidak akan menjadi pesaing kami di masa depan. Namun, pada saat yang sama, kami berpikir tentang bagaimana seseorang dengan bakatmu bukan dari domain aliansi kita. Secara alami, kami pasti merasakan rasa penyesalan, kakek Song menjelaskan. Jadi begitu, Chu Feng sekarang mengerti ekspresi rumit kakek Song dan Nenek Lin. Sebenarnya sangat sederhana. Bagi Siling Ancient Village, meskipun mereka berharap agar domain aliansi menjadi lebih kuat, mereka tidak berharap kekuatan lain di domain aliansi menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, sementara mereka berharap bahwa Chu Feng adalah seseorang dari domain aliansi, mereka juga berharap bahwa dia bukan seseorang dari domain aliansi. Dengan demikian, terlepas dari apakah Chu Feng mungkin seseorang dari domain aliansi atau tidak, mereka berdua masih akan memiliki ekspresi suka dan duka seperti yang mereka lakukan sekarang. Meskipun mereka dua pandangan yang sangat bertentangan, itu adalah perilaku yang wajar. Bagaimanapun, manusia menyukai kontradiksi buatan sendiri yang membuat hati mereka tidak nyaman. Lagu kakek, Nenek Lin, aku sebenarnya tidak menganggap penting dari mana aku berasal. Yang penting adalah hubungan antar manusia. Meskipun aku belum mengenal kakek Song dan Nenek Lin untuk waktu yang sangat lama, kalian berdua telah memperlakukan aku dengan sangat murah hati. Dan memungkinkan aku merasakan cinta keluarga. Pada saat ini, Chu Feng berada di tanah asing. Untuk dapat menerima perasaan semacam ini, Chu Feng merasa sangat hangat. Saat kalian berdua memperlakukan aku seolah-olah aku adalah kerabat, Chu Feng pasti akan memperlakukan kalian berdua sebagai kerabatnya juga. Meskipun aku seseorang dari domain Qianwood dan murid Gunung Qianwood, jika ada orang yang ingin menyakiti kakek Song dan Nenek Lin di masa depan, aku, Chu Feng, pasti tidak akan duduk dan menonton sambil tetap acuh tak acuh. Bahkan jika orang yang menyakiti kalian berdua adalah seseorang dari Gunung Qianwood aku, atau teman-teman aku di atas itu, selama kakek Song dan Nenek Lin tidak melakukan kesalahan, aku, Chu Feng, pasti akan memberikan uluran tangan. Chu Feng berbicara terus terang. Dia sangat tulus dalam kata-katanya dan pasti akan menepati janjinya. Haha, Chu Feng, kamu benar-benar anak yang baik. Kata-kata yang kamu ucapkan lebih dari cukup. Mendengar kata-kata tulus Chu Feng, kakek Song dan Granny Lin sangat senang. Alasan mengapa mereka berdua membawa Chu Feng ke rumah batu untuk berbicara secara terpisah, alasan mengapa mereka begitu ramah terhadap Chu Feng, selain memiliki kesan yang baik tentang Chu Feng, adalah karena mereka menyukai bakat Chu Feng dan potensi masa depan. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Chu Feng sebelum dia dewasa. Kata-kata yang dikatakan Chu Feng seperti obat penenang di hati mereka. Dia telah menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah seseorang yang akan membalas kebaikan yang diberikan kepadanya, seseorang yang layak berteman. Karena itu, bagaimana mungkin mereka berdua tidak bahagia? Jika suasana hati mereka merupakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan sebelumnya, maka suasana hati mereka saat ini hanya akan menjadi kebahagiaan tanpa kesedihan. Setelah kebahagiaan mereka berlalu, kakek Song bertanya, Chu Feng, apakah kamu masih ingat berapa banyak orang yang berkumpul di luar desa memasuki sebelum dibuka hari ini? Jika Chu Feng tidak salah, seharusnya ada hampir 1000 orang. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah roh-roh dunia jubah emas. Ketika dia mengingat orang-orang yang berkumpul di luar desa memasuki pas hari ini, Chu Feng tersentak kagum. Chu Feng baru tiba sehari sebelum sidang kedua dibuka. Namun, ketika dia tiba, hanya ada beberapa puluh orang di alun-alun. Namun, dalam periode singkat 1 hari, jumlahnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Benar-benar mengejutkan. Lagi pula, bahkan jika spiritis dunia jubah emas jauh lebih rendah daripada spiritis dunia jubah kerajaan, mereka bukanlah alam yang bisa dicapai oleh siapa saja. Hampir 1000 spiritawan dunia dengan jubah emas datang untuk menjadi tamu di desa penyegelan kuno. Kalau begitu, berapa banyak orang yang akan datang selama sebulan, tahun? Hanya berpikir tentang hal itu memberi Chu Feng keheranan. Aku sudah melihat kekuatan mereka. Jika aku tidak salah,
sekitar setengah dari mereka harus bisa melewati desa memasuki. Dengan kata lain, sekitar 483 orang akan dapat menjadi tamu desa penyegelan kuno kami, kata Kakek Song. Untuk dapat menarik banyak tamu ini, desa kuno Siling benar-benar memiliki reputasi yang layak, kata Chu Feng. Tidak, jika itu di masa lalu, tidak akan ada banyak tamu. Alasan mengapa mereka datang ke sini hari ini sebenarnya demi hari esok, potong Granny Lin. Besok, Chu Feng agak bingung. Pada saat yang sama, dia juga penasaran. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu, Granny Lin menyipitkan matanya dan tertawa. Kemudian, dia berkata, besok adalah upacara pemujaan leluhur desa kuno penyegelan kami. Upacara pemujaan leluhur ini dilakukan dengan menghormati leluhur desa penyegelan kuno kami melalui kekuatan roh. Tidak hanya, semua orang dari desa kuno penyegelan kami diwajibkan untuk berpartisipasi. Para tamu desa penyegelan kuno kami juga diizinkan untuk berpartisipasi. Semua tamu yang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kita akan diberikan air siling es sebagai hadiah. Selain itu, jumlah yang diberikan akan jauh lebih banyak daripada jumlah normal yang diberikan kepada para tamu sebagai hadiah, kata Granny Lin. Jadi itu sebabnya ada begitu banyak orang di sini, Chu Feng akhirnya menyadari. Namun, ini masih bukan aspek yang paling penting. Aspek yang paling penting adalah bahwa, di antara kaum muda, kita juga akan mengadakan kompetisi kekuatan roh, kata Granny Lin. Persaingan kekuatan roh, Chu Feng menjadi lebih ingin tahu. Ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka akan memasuki formasi dan melihat siapa yang akan menjadi yang tercepat untuk keluar dari formasi. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari kompetisi yang baru saja kamu lakukan dengan mereka tentang siapa yang akan menjadi yang pertama melewati Village Entering Pass. Hanya saja, perbedaan utama adalah bahwa kompetisi untuk upacara pemujaan leluhur mengharuskan kamu untuk menutup mata. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan teknik roh dunia apapun. Semua yang diizinkan untuk kamu gunakan adalah metode yang paling primitif bagi para spiritualis dunia, kekuatan roh kamu, untuk merasakan lingkungan kamu. Dengan menggunakan kekuatan roh kamu harus memotong banyak penghalang dalam formasi dan menemukan jalan keluar yang benar, kata Nenek Lin. Bab 1348 Rampasan Perang. Ini sangat menarik. Apakah kamu mengatakan bahwa kami, yang bukan dari desa kuno Siling, juga diizinkan untuk berpartisipasi? Tanya Chu Feng dengan penuh minat. Dia tahu bahwa Kakek Song dan Nenek Lin tidak akan memberitahunya tentang hal-hal ini tanpa alasan sama sekali. Karena mereka telah menyebutkannya, kemungkinan besar itu berkaitan dengannya. Tentu saja, jika kamu tidak dapat berpartisipasi dalam ini, lalu mengapa kami akan menyebutkannya kepada kamu? Kakek Song berkata dengan senyum berseri-seri. Kamu tidak hanya mampu berpartisipasi, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan hadiah 3 peserta teratas dalam kontes kekuatan roh semua akan diberikan penghargaan. Peserta peringkat ketiga akan bisa mendapatkan 100 tetes siling glacial water dan 10.000 manik-manik bela diri. Peserta peringkat kedua akan bisa mendapatkan 300 tetes air es segel dan 100.000 manik-manik bela diri. Sedangkan untuk peserta peringkat pertama, hadiahnya akan jauh lebih menakjubkan. Dia akan bisa mendapatkan 1000 tetes siling glacial water dan 1 juta manik-manik bela diri. Lebih jauh lagi, jika posisi peringkat pertama generasi muda bukanlah seseorang dari desa kuno penyegelan kami dan sebagai tamu. Tamu ini juga akan bisa mendapatkan Siling Title Plate. Mereka yang memiliki pelat judul penyegelan adalah tamu-tamu terhormat dari desa kuno penyegelan kami. Mereka akan bisa masuk dan keluar dari desa kuno Siling kami tanpa melalui cobaan apapun, Granny Lin menambahkan. Sebenarnya ada imbalan yang begitu murah hati. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng yang sudah bersemangat menjadi sangat bersemangat. Itu karena hadiah untuk menjadi peserta peringkat pertama benar-benar luar biasa, begitu banyak sehingga bahkan Chu Feng tidak dapat menahan keinginannya untuk mereka. Yang paling penting, jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, dia pasti akan bisa membiarkan orang-orang dari desa kuno Siling memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuknya. Mengapa Chu Feng datang ke desa kuno Siling? Tujuannya tepat agar ia bisa mendapatkan kesan yang baik dari orang-orang di desa kuno Siling dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mencuri beberapa gletser Siling. Adapun kompetisi kekuatan roh upacara pemujaan leluhur ini, bagi Chu Feng, adalah kesempatan langka. Surga membantu aku. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat menahan emosinya dan berteriak dalam hatinya. Cara dia melihatnya, dia percaya bahwa kompetisi kekuatan roh sudah menjadi miliknya untuk menang. Chu Feng, teknik roh duniamu sangat kuat. Di antara orang-orang dari generasi yang sama, aku percaya bahwa, selain para jenius dari World Spiritist Alliance, jarang ada orang yang mampu menyaingi kamu. Aku percaya bahwa bahkan anak nakal dari desa penyegelan kuno kami tidak akan dapat menyaingi kamu. Jika aku tidak salah, aku percaya bahwa kamu pasti sangat percaya diri dalam kompetisi kekuatan roh ini dan merasa bahwa kemenangan ada dalam genggamanmu. Namun, aku tidak mencoba menyirammu dengan air dingin.
Sementara teknik roh dunia Sealing Ancient Village kami mungkin lebih rendah daripada aliansi spiritual dunia. Kami memiliki teknik penyegelan khusus dan metode pemanfaatan kekuatan roh yang bahkan aliansi spiritualis dunia tidak berani meremehkannya. Terutama anak-anak muda. Mereka menganggap kompetisi kekuatan roh sebagai kehormatan tertinggi di desa. Dengan demikian, sejak hari mereka mulai mempelajari teknik roh dunia, mereka telah menempatkan pelatihan kekuatan roh sebagai prioritas nomor 1 mereka. Mereka semua telah berlatih dengan pahit demi kompetisi besok. Jadi, bahkan jika anak-anak desa kita memiliki teknik roh dunia yang lebih rendah daripada milikmu, mereka mungkin ada di atasmu dalam hal pemanfaatan kekuatan roh, kata Granny Lin. Mereka fokus pada pelatihan kekuatan roh. Chu Feng mulai sedikit cemberut. Mayoritas spiritis dunia fokus pada pelatihan teknik roh dunia yang kuat. Meskipun kekuatan roh merupakan hal mendasar bagi para spiritualis dunia, tidak banyak di antara mereka berspesialisasi dalam melatih kekuatan roh. Adapun Chu Feng, dia, pada satu titik, menempatkan sedikit usaha dalam melatih kekuatan rohnya. Namun, untuk memahami teknik yang lebih kuat, dia secara bertahap mulai mengabaikan pelatihan dan memperkuat kekuatan rohnya. Dan alih-alih fokus pada mempelajari dengan cermat teknik roh dunia yang kuat, serta pemanfaatan mata langitnya. Dari nada bicara Nenek Lin, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia tidak berusaha menakut-nakuti dia dengan kata-kata yang menakutkan. Desa kuno Sealing dipenuhi dengan para spiritualis dunia. Selain itu, mereka sudah ada selama bertahun-tahun. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka spesialisasi, itu pasti akan bohong. Sangat mungkin bahwa teknik penyegelan, serta penguatan dan penanaman kekuatan roh mereka, adalah spesialisasi mereka. Pada saat ini, Nenek Lin dan Kakek Song saling bertukar pandang. Kemudian, mereka menyerahkan gulungan kepada Chu Feng dan berkata, "Namun, Chu Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini di sini adalah diagram umum formasi. Meskipun tidak terlalu detail, mungkin bisa memberikan kamu bantuan jika kamu ingin menghafalnya." Lagu kakek, Nenek Lin, Chu Feng ini tidak bisa menerima itu. Namun, ketika Chu Feng melihat gulungan itu, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak berani menerimanya. Ini hanyalah diagram umum. Itu adalah sesuatu yang semua anak muda dari Sealing Ancient Village telah lihat. Kami tidak menyuruh kamu menipu dengan melihatnya. Hanya, kami ingin kamu memiliki kesempatan yang adil dalam kompetisi ini, Granny Lin menjelaskan. Nenek Lin, dalam hal ini, izinkan aku mengajukan pertanyaan kepada kamu. Selain orang-orang dari desa penyegelan kuno kamu, apakah pernah ada tamu yang melihat diagram umum ini? Tanya Chu Feng. Itu tentu saja tidak, Granny Lin menggelengkan kepalanya. Tapi, Chu Feng adalah tamu. Jika aku melihat itu, sementara itu mungkin adil bagi aku, bagaimana dengan tamu lain? Tanya Chu Feng. Ini, Song kakek dan Nenek Lin terdiam. Itu benar. Bagi tamu-tamu lain, apa yang mereka lakukan tidak adil sama sekali. Song kakek, Nenek Lin, aku tahu bahwa kalian berdua melakukan ini demi aku. Namun, aku ingin berkompetisi secara adil. Meskipun aku belum fokus melatih kekuatan roh aku masih relatif percaya diri dengan kekuatan roh aku. Tidak hanya nada Chu Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri, ada juga banyak rasa terima kasih terhadap kakek Song dan Nenek Lin. Mereka hanya orang asing yang bertemu satu sama lain secara kebetulan. Namun, kakek Song dan Nenek Lin memperlakukannya dengan murah hati. Ini berarti bahwa mereka benar-benar memikirkannya. Karena itu, sebenarnya sangat tidak cocok baginya untuk menolak niat baik mereka. Namun, Chu Feng adalah seseorang yang bersikap dengan dasar moral. Baginya, yang terpenting adalah memiliki martabat. Meskipun dia ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi kekuatan roh, Chu Feng ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menang dengan menipu. Baiklah, Chu Feng, kamu memiliki integritas. Yang menggembirakan Chu Feng, meskipun dia telah menolak kebaikan mereka, bukan hanya kakek Song atau Nenek Lin yang marah. Mereka malah berpikir lebih tinggi tentang Chu Feng. Hahaha, Grand, Nenek, kakek, aku orang pertama yang tiba. Vi, bertarung denganku? Bukan, tidak ada dari kalian yang bisa menang melawan aku. Namun, tepat pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar. Adapun suara ini, itu tidak lain adalah Wang Qiang. Benar saja, setelah melihat melalui jendela dari rumah batu, Wang Qiang terlihat berdiri di pintu keluar desa memasuki. Dengan tubuh bagian atas telanjang dan sepasang celana dalam bunga besar, dia mengepakkan lengannya dan melompat-lompat saat dia tertawa keras. Dia tertawa sangat keras sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan membuat pose kemenangan yang aneh satu demi satu. Dia benar-benar bersemangat dan tampak seperti orang gila. Penampilan Wang Qiang membuat orang-orang dari desa penyegelan kuno merasa benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Mereka tidak bisa mengerti dari mana asal orang bodoh ini. Namun, Wang Qiang jelas tidak memperhatikan hal ini,
karena ia sangat senang dengan kemenangan yang dirasakannya sendiri. Dia berdiri di pintu keluar Village Entering Pass dan terus berpose dalam gaya tubuh bangunan ke arah orang-orang di desa penyegelan kuno. Dia benar-benar mulai memamerkan otot-ototnya yang keriput. Wang Qiang, apa yang kamu lakukan? Kakek Song tidak dapat terus menonton Wang Qiang membuat postur aneh itu. Jadi, dia berjalan keluar dari rumah batu. Hahaha, aku melakukan selebriti kemenanganku, perayaan. Wang Qiang menepuk dadanya dan berbicara dengan bangga. Oh, itu benar. Oh, Pak Tua, lalu, di mana rampasan aku, rampasan perang? Kui, cepat serahkan mereka. Wang Qiang mulai berjalan menuju kakek Song dengan langkah percaya diri dan puas. Bab 1349 Wang Qiang yang ajaib. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan rampasan perang itu, kata kakek Song dengan senyum di wajahnya. Apa? Yo, kamu kentut. Tentu saja, kamu tidak bisa dipercaya. Kamu benar-benar malu, cukup malu untuk melakukannya, menggelapkan rampasan perang, dari generasi yang lebih muda. Wah, di mana mau kamu, integritas moral? Kembalikan rampasanku, rampasan perang sekarang juga. Jika kamu melakukan ini, itu, aku akan menganggapnya, seperti tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, aku akan menyebar di keburukan di seluruh. Aku akan, pasti melakukan itu, kamu mendengarku? Mendengar apa yang dikatakan kakek Song, ekspresi Wang Qiang berubah. Cara dia melihatnya, kakek Song telah menggelapkan harta itu. Namun, dia tidak takut dengan kakek Song, dan sebenarnya mulai mengancam kakek Song dengan percaya diri. Wang Qiang, apakah rampasan perang yang kamu sebutkan ini di sini? Tepat pada saat ini, Chu Feng berjalan keluar dari rumah batu. Dia berpegangan pada karung kosmos dengan harta karun. Sial. Ini tidak mungkin. Ekspresi Wang Qiang langsung berubah sangat. Kulitnya berubah pucat saat kertas dan kakinya melemah. Dia benar-benar bergoyang dan jatuh ke tanah saat kekafiran memenuhi matanya. Jelas, dia sangat terkejut dengan penampilan Chu Feng. Wang Qiang, aku minta maaf untuk memberitahu kamu bahwa teman kecil Chu Feng jauh lebih cepat daripada kamu saat kedatangannya. Jadi, pemenang kompetisi ini adalah teman kecil Chu Feng, kakek Song berbicara. Dia berbicara dengan nada mengejek. Aku, tidak mungkin. Kamu curang. Kalian semua dev, pasti curang. Dia yang paling dev, pasti tidak keluar dari Village Entering Pass. Hemu, harus mengambil siling desa kuno kamu, pintas. Kamu benar-benar tercela. True, benar-benar tak tahu malu. Katakan padaku, manfaat macam apa yang telah dilakukan, yang dijanjikan Chu Feng kepadamu? Kenapa kamu bantu dia seperti ini? Wang Qiang mulai menginterogasi kakek Song. Curang, semua orang di sini telah melihat teman kecil Chu Feng berjalan keluar dari pintu masuk Village Entering Pass dengan mata mereka sendiri. Namun kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku membantunya curang? Wang Qiang, caramu berbicara tidak hanya mengabaikan orang tua kamu juga memandang rendah integritas desa kuno siling kami. Karena ini masalahnya. Mengapa kamu repot-repot datang ke desa kuno penyegelan kita sama sekali? Cara aku melihatnya, tidak perlu bagi kamu untuk memasuki desa kuno penyegelan kami. Kamu mungkin juga mengambil jalan yang sama dengan yang kamu datangi dan kembali, kata kakek Song. Kamu benar-benar berani untuk menghina tetua Tuhan kita dengan cara seperti itu. Skram, keluar dari desa kuno siling kami. Pada saat ini, penduduk desa-desa kuno siling juga mulai mencaci maki Wang Qiang dengan marah. Selanjutnya, mereka mulai berjalan dengan marah ke arah Wang Qiang, memaksanya kembali. Mereka tidak bermain-main, mereka benar-benar siap untuk mengusir Wang Qiang dari desa kuno siling. Ayolah, berhenti. Aku hanya bercanda. Lihat kalian semua, kamu berakting, benar-benar menganggap joku, lelucon menjadi nyata. Melihat situasinya tidak baik, Wang Qiang buru-buru mengubah ekspresinya dan mulai tersenyum. Namun, kakek Song dan penduduk desa-desa penyegelan kuno tidak membeli alasannya. Mereka terus tampak ingin mengusir Wang Qiang dari desa kuno siling mereka. Iya, kakekku, aku salah. Apakah itu tidak cukup? Melihat bahwa situasinya masih tidak baik, Wang Qiang sebenarnya menekuk lututnya dan dengan berlutut di tanah. Dia mulai bersujud. Tolong, orang yang agung, perawakan moral tidak kembali, ingat yang salah, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu yang rendah moral, perawakan moral. Tolong beri aku, dan kesempatan lain. Aku punya, bepergian jauh, dari negeri-negeri yang jauh, melintasi lembah, melewati gunung dan sungai untuk datang ke sini. Melalui kesulitan besar, aku telah melewati kesulitan dan bahaya untuk datang, dia, di sini. Jika kamu benar-benar mengusir aku pergi, karena lelucon aku, kata-kata bercanda,
kamu akan ketinggalan tamu yang bisa berpotensi beco, menjadi Siling Ancient V, Desa Dis, tamu terhormat. Kamu akan kehilangan peluang, kesempatan untuk berteman dengan Fu, masa depan penguasa La Suci, tanah bela diri. Wang Qiang tampak sangat ajaib. Dia berlutut ke tanah dan mulai mengucapkan segala macam kata-kata baik. Dia hanyalah orang lain jika dibandingkan dengan dia dari sebelumnya. Jika Wang Qiang dari sebelumnya dapat dikatakan sebagai raja, maka Wang Qiang saat ini pasti akan menjadi cucu. 1. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Seolah-olah semua yang dia lakukan adalah wajar. Melihat Wang Qiang bertindak seperti ini, kakek Song dan nenek Lin saling memandang. Mereka juga dibuat merasa canggung oleh Wang Qiang. Tidak peduli apapun, Wang Qiang adalah orang dengan kekuatan yang sangat kuat. Kakek Song percaya bahwa Wang Qiang akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, dan pasti seseorang dengan latar belakang yang kuat. Jika Wang Qiang terus mengancam mereka, maka tidak akan dapat dihindari bagi mereka untuk mengusirnya. Namun, Wang Qiang tiba-tiba berubah 180 derajat dalam sikapnya dan menjadi begitu kecil dan rendah. Dia bahkan telah bersujud, mulai mengemis, dan mulai memanggil mereka sebagai kakek dan nenek. Oh, betapa bertekad-tekadnya untuk mengakui kesalahannya. Jika kakek Song masih bersikeras mengusir Wang Qiang bahkan setelah dia mengakui kesalahannya dengan cara seperti itu akan berubah menjadi kesalahan jika berita ini menyebar. Kakek Song, seperti yang aku lihat, Wang Qiang tega untuk bertobat. Aku pikir kamu harus memberinya kesempatan untuk membalik lembaran baru. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Karena kamu, Chu Feng, memohon keringanan hukuman untuknya, kami akan memberinya kesempatan untuk menyerahkan lembaran baru. Namun, kamu yang kasar dulu. Dengan demikian, kamu tidak dapat menyalahkan desa penyegelan kuno kami karena dianggap tidak sopan dalam menerima kamu. Awalnya, dengan kecepatan kamu melewati percobaan kedua, kamu seharusnya diberikan ruang tamu berkualitas tinggi. Namun, sekarang, kamu hanya akan diberikan kamar dengan kualitas terendah, kata Granny Lin. Tidak masalah. Aku, Wang Qiang, memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Tidak masalah bagiku, di mana aku tidur. Melihat kakek Song dan nenek Lin telah memutuskan untuk memaafkannya, Wang Qiang segera berdiri dan mulai tersenyum lagi. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tidak masalah, sungguh. Senyum keji yang sulit dideteksi muncul di wajah nenek Lin. Tentu saja, pasti. Bahkan jika aku harus tidur di luar rumah, itu akan baik-baik saja. Wang Qiang menepuk dadanya dan bersumpah. Sangat baik, kalau begitu, ikuti aku. Aku pribadi akan mengatur tempat tinggal untuk kamu. Ketika nenek Lin berbicara, dia mulai berjalan menuju desa kuno Siling. Ketika Wang Qiang melihat itu, dia segera mengikuti di belakangnya. Namun, pada saat Wang Qiang berjalan melewati Chu Feng, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan perasaan lembut. Bahkan ada rasa malu di wajahnya, dan bibirnya sedikit terangkat. Seolah-olah dia akan mengakui cintanya kepada Chu Feng. Pada saat Chu Feng merasa bahwa kemungkinan besar Wang Qiang akan berterima kasih padanya, Wang Qiang tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkan jari tengahnya. Itu benar. Tidak hanya Wang Qiang tidak berterima kasih kepada Chu Feng karena memohon keringanan hukuman baginya, ia malah mengangkat jari tengahnya ke Chu Feng. Tampaknya Wang Qiang takut kakek Song akan menemukan aksinya. Dengan demikian, kecepatannya mengangkat lengan dan menjulurkan jari tengahnya sangat cepat. Tepat setelah Chu Feng melihat jari tengah, Wang Qiang sudah mulai menarik kembali lengannya. Kemudian, dia tersenyum pada Chu Feng dengan semua giginya terbuka sebelum berlari cepat setelah nenek Lin. Gagap itu, dia benar-benar membutuhkan tamparan. Ketika Egi melihat apa yang telah dilakukan Wang Qiang, ekspresinya berubah pucat. Dia sangat marah. Aku menemukannya sangat lucu. Jika mungkin, aku ingin berteman dengannya. Namun, Chu Feng tidak hanya tidak marah dengan tindakan provokatif Wang Qiang, ia malah mulai tertawa ketika ia menemukan Wang Qiang ini sangat menarik. Apakah kamu nyata? Kamu benar-benar ingin berteman dengan seseorang yang tak tahu malu seperti dia? Egi dikejutkan oleh kata-kata Chu Feng. Meskipun tindakannya tidak tahu malu dari waktu ke waktu dan bahkan terkadang kekanak-kanakan, meskipun mulutnya sangat keji. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Dia selalu berbicara dan melakukan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia berani melakukan apa yang dia ingin lakukan tanpa takut memprovokasi orang lain atau kehilangan muka. Temperamen semacam itu sebenarnya cukup bagus, kata Chu Feng. Cukup bagus? Aku tidak melihatnya sama sekali, Egi mengerutkan bibirnya. Baginya, siapapun yang berani memprovokasi Chu Feng hanya akan mencari mati. Dia tidak akan merasakan kesan yang baik terhadap orang-orang seperti itu. Meskipun Wang Qiang mungkin tampak sangat menjengkelkan di permukaan.
Dia adalah orang yang jauh lebih kuat daripada mereka yang berpura-pura lurus di permukaan dan hanya melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dalam bayangan, kata Chu Feng. Itu benar, Egi mengangguk setuju. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu malu di permukaan, mereka yang akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di belakang seseorang adalah jenis orang yang paling dibenci. Pada saat ini, kakek Song berkata, Chu Feng, ayo kita pergi juga. Kamu adalah orang pertama yang melewati desa memasuki. Dengan demikian, kamu dapat menikmati perawatan berkualitas tinggi untuk para tamu. Kakek Song, terima kasih atas kesulitanmu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan sopan membungkuk dan kemudian mulai mengikuti kakek Song ke desa penyegelan kuno. Bab 1350 dari mana asalmu? 1. Setelah memasuki desa kuno Siling, Chu Feng menemukan bahwa desa kuno Siling sebenarnya adalah tempat yang sangat besar, begitu besar sehingga melampaui imajinasinya. Dari pandangan sekilas, itu tampak seperti kekuatan yang sangat besar, sebuah kota dengan batas yang tidak bisa dilihat. Ada banyak penduduk desa di desa kuno Siling. Selain itu, mayoritas dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlepas dari apakah mereka muda atau tua, mereka semua memiliki kultivasi yang dapat dianggap sangat kuat di antara yang lain dalam kelompok umur mereka. Dapat dikatakan bahwa desa penyegelan kuno tidak hanya memiliki banyak penduduk desa, semua penduduk desa juga adalah elit. Namun, konstruksi di tempat ini sangat kurang. Mereka sebenarnya tinggal di gubuk jerami. Bahkan jalan-jalan terbentang dengan batu-batu yang hancur atau hancur. Chu Feng tidak percaya bahwa kekuatan besar seperti desa kuno Siling tidak akan mampu membangun kota mewah. Dengan demikian, dia tahu betul bahwa mungkin desa penyegelan kuno sengaja menginginkan penampilan yang sederhana dan sederhana ini. Kemungkinan, itu adalah keinginan leluhur mereka yang telah meninggal. Selain itu, orang-orang dari desa penyegelan kuno sangat baik terhadap orang asing seperti Chu Feng. Tidak mengherankan bahwa banyak spiritualis dunia ini ingin datang dan menjadi tamu di desa penyegelan kuno. Itu karena selama seseorang bisa melewati 2 cobaan, seseorang akan diperlakukan dengan sangat sopan oleh penduduk desa-desa kuno Siling. Akhirnya, dengan kakek Song mengatur untuknya, Chu Feng diatur untuk tinggal di gubuk jerami dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu. Meskipun penampilan luar pondok jerami ini tampak sangat biasa, dekorasi interiornya, bagaimanapun, layak dipuji. Meskipun dekorasi tidak cantik, mereka sangat rapi dan memberikan sensasi yang nyaman. Yang terpenting, ada meja dan kursi. Selain itu, tempat tidurnya juga empuk dan nyaman. Selain itu, ada minuman ringan yang lezat dan buah-buahan yang diletakkan di atas meja. Singkatnya, persiapannya sangat perhatian. Di desa kuno Siling, perawatan seperti ini benar-benar dapat dikatakan sebagai perawatan berkualitas tinggi yang disediakan untuk para tamu terhormat. Karena fakta bahwa kakek Song relatif sibuk, dia pergi segera setelah mengatur tempat tinggal Chu Feng di pondok ini. Setelah kakek Song pergi, Chu Feng buru-buru menutup pintu ke rumahnya dan kemudian menyegelnya dengan teknik roh dunia. Dia melakukan ini karena dia ingin memperbaiki harta itu dari Wang Qiang untuk melihat apakah dia bisa mencapai terobosan. Benda ini benar-benar bau, namun, pastinya itu bukan kotoran. Tepat apa itu? Chu Feng memegang harta seperti kotoran dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Dari pandangan pertamanya pada item ini, Chu Feng merasa bahwa itu sangat istimewa, lebih istimewa daripada semua keanehan alam yang dia temui di masa lalu. Chu Feng, apakah kamu benar-benar akan memakan hal menjijikkan ini? Egi bertanya dengan ekspresi menghindari. Tentu saja tidak, siapa bilang aku perlu makan sesuatu untuk memperbaikinya? Chu Feng tersenyum ringan. Setelah itu, ia dengan ringan melemparkan harta itu ke udara dan mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Ketika dia membuka mulutnya, kekuatan panik dan banyak kilat melonjak dari mulutnya, menelan harta di dalamnya. Ternyata Chu Feng sudah mampu memanfaatkan petirnya untuk menyaring sumber daya budidaya. Dari keadaan pasif, ia telah mencapai keadaan kontrol aktif atas kilatnya. Bas, tapi ketika petir panik datang ke kontak dengan harta karun, harta itu benar-benar mulai memancarkan sinar hitam yang menghalangi petir di luarnya. Apakah ini nyata? Benda itu sebenarnya mampu menahan kilat ilahi seperti anjing cowon kamu? Melihat pemandangan ini, bahkan mata Egi bersinar dengan kaget. Orang harus tahu bahwa petir ilahi Chu Feng sangat buas. Semua keanehan alam di dunia ini, terlepas dari seberapa menakutkannya, semua akan menjadi hidangan kuliner sebelum petir ilahi Chu Feng. Hasil akhirnya akan selalu sama, mereka akan dimakan oleh Chu Feng. Namun, item seperti kotoran ini sebenarnya mampu menahan petir ilahi Chu Feng. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa itu sangat luar biasa, sangat kuat. Au. Tepat pada saat ini, geraman tiba-tiba terdengar dari dantian Chu Feng. Menggeram ini sangat menakutkan. Dari hanya mendengarnya, seseorang akan gemetar ketakutan. Bahkan ratu-ratu dari dunia roh asura ketakutan oleh geraman ini, menyebabkan sedikit pucat muncul di wajahnya yang sangat cantik.
Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang lebih menakutkan dari geraman ini. Untungnya, geraman ini hanya bisa didengar dari dalam dantian Chu Feng. Jika itu terdengar di luar, maka itu pasti akan membuat keributan besar. Zes. Setelah geraman ini, petir ilahi bergegas keluar dari tubuh Chu Feng menjadi lebih panik. Itu benar-benar berhasil menembus cahaya hitam harta karun dan secara agresif menyapu harta karun seperti kotoran di dalamnya. Kemudian, itu merobeknya dan memperbaikinya, tidak meninggalkan sedikit pun di belakang sebelum kembali ke tubuh Chu Feng. Wow. Petik 2. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah monster di tubuh kamu marah? Itu benar-benar menakutkan. Bahkan ratu ini ketakutan karenanya. Tampaknya hal yang mirip kotoran itu tidak banyak. Setelah monster-monster itu menjadi marah, itu tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ratu ini benar-benar semakin ingin tahu seperti apa tepatnya monster-monster di tubuhmu. Apakah itu benar-benar hanya garis keturunan yang diwarisi? Egi bertanya dengan ekspresi termenung. Namun, dia juga sangat bersemangat. Dia senang karena ada kekuatan yang kuat di dalam tubuh Chu Feng. Sebenarnya, aku juga takut dengan itu. Baru saja, aku merasa seolah merasakan energi kehidupan mereka. Seolah-olah mereka dibangkitkan. Reaksi itu tidak hanya dari petir ilahi di dantian aku, bahkan petir ilahi yang telah berasimilasi dalam darah aku mulai menyala. Kekuatan yang mereka perlihatkan sangat kuat. Namun, setelah harta itu dimurnikan, mereka menjadi tenang dan kembali normal. Aku benar-benar tidak dapat mengerti, kata Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Apapun itu, adalah hal yang baik bahwa kamu telah berhasil memperbaiki harta itu. Hei, apa yang terjadi? Kamu tidak berhasil menerobos? Egi heran. Itu karena Chu Feng telah meramalkan bahwa dia kemungkinan akan dapat mencapai terobosan setelah memperbaiki harta seperti kotoran itu. Namun, pada saat ini, bukan saja dia tidak berhasil mencapai terobosan, tampaknya dia kekurangan banyak kekuatan bela diri untuk mencapai terobosan. Berdasarkan hal ini, dia perlu memperbaiki setidaknya satu dari harta karun seperti kotoran untuk menerobos. Dan itu adalah sesuatu yang melampaui harapan Egi. Harta itu sangat istimewa, bahkan lebih istimewa dari yang aku bayangkan. Bahkan petir ilahi di tubuh aku tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya, kata Chu Feng. Maksudmu? Egi menyadari sesuatu. Setidaknya setengah dari energi alam yang terkandung dalam harta itu telah hilang. Dan aku hanya bisa menonton saat itu terhanyut di depan mata aku tanpa bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Itu benar-benar kuat. Mendengar kata-kata itu, Egi terkejut. Aku pikir itu juga karena kendali aku terhadap petir ilahi tidak mencukupi. Jika aku bisa mengendalikan petir ilahi, maka, dengan kekuatan itu, aku pasti akan bisa memperbaikinya sepenuhnya. Sayangnya, aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya, dan karenanya tidak dapat benar-benar memanfaatkannya kali ini. Chu Feng menghela nafas. Dia benar-benar ingin dapat mengendalikan bloodline-nya yang kuat. Dia tahu bahwa ketika dia berhasil mengendalikan bloodline kuatnya, dia akan menjadi sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada dirinya saat ini. Bahkan jika itu masalahnya, masih tetap benar bahwa benda itu luar biasa. Wang Qiang itu, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Egi mulai merenung. Dia tahu bahwa item yang bahkan petir ilahi yang menakutkan di dantian Chu Feng tidak dapat sepenuhnya disempurnakan benar-benar luar biasa. Ketuk, 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 ketuk. Ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, suara seseorang yang mengetuk pintu bisa terdengar. Selanjutnya, ketika mendengarkan dengan seksama, seseorang dapat mendengar bahwa seseorang sedang berteriak. Oh, buka pintu. Cepat buka pintu. Mengapa orang ini datang ke sini? Pada saat ini, Chu Feng tersenyum. Hanya dari suara itu, dia bisa mengatakan bahwa Wang Qiang yang mengetuk pintunya. Siapa peduli? Ini adalah kesempatan sempurna bagi kamu untuk bertanya kepadanya di mana dia mendapatkan harta yang luar biasa itu, kata Egi. Chu Feng mengangguk. Dia kemudian menghapus formasi roh di sekitar rumah dan membuka pintu. Ketika pintu dibuka, Wang Qiang bisa terlihat berdiri di luar pintu. Hanya, pada saat yang sama ia muncul, bau yang kuat dan tak terbendung segera menyerang lubang hidung Chu Feng. Ini menyebabkan bahkan Chu Feng mengerutkan kening. Dia segera melangkah mundur dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupi hidung dan mulutnya. Baru kemudian ia berani mengamati Wang Qiang dengan benar. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Qiang tampaknya ditutupi dengan pupuk kandang. Adapun bau tak terhentikan itu dikeluarkan dari hal-hal seperti kotoran yang menutupi tubuh Wang Qiang. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng bertanya, dari mana kamu berasal? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mengangkat tangannya dan dengan bangga melambaikan rambutnya yang indah dengan tangannya. Baru kemudian dia tersenyum sebelum berkata, babi.